Oke, guys, di video kali ini saya akan mengerjakan satu contoh soal review statika. Saya harap kalian bisa mengikuti. Jadi untuk yang pertama kali ini saya akan mengerjakan contoh soal atau latihan soal yang pertama. Ada hal-hal fundamental yang ingin kita semua pelajari supaya ke depan kalian bisa melakukan proses analisa struktur dengan benar. Oke, saya akan kerjakan di layar ini. Nah, ini adalah soal yang akan kita kerjakan ya, di soal nomor 1. Oke, yang saya sempat katakan di video terdahulu ya, tolong kita akan menggambar diagram normal, diagram gaya geser, dan diagram momentator. Nah, dalam hal ini saya katakan dalam video terdahulu, posisi atau tempatkan diagram persis di bawahnya gambar struktur kita, atau dalam hal ini balok. Ya, tolong ruangan di sini jangan digunakan untuk perhitungan. Ini tempat menggambar. Kenapa? Ada maksudnya, ya, ada maksudnya. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Oke, kita kerjakan lebih dulu, ya. Oke, langkah awal tentunya harus kita mengerjakan menentukan besarnya reaksi, ya. Sama, ya, kita boleh mengambil kalau struktur ini dalam keadaan seimbang, ya, balok ini dalam keadaan seimbang, maka sigma V sama dengan 0, sigma H 0, sigma M juga sama dengan 0 di semua titik. Ya, sigma V 0, sigma H 0, sigma M 0. Oke, ini sebagian hilang. Ya, saya harus mengikuti batas ini. Oke, ya. Nah, kita akan tentukan berapa besarnya reaksi vertikal di A dan reaksi vertikal di B. Tentunya reaksi horizontal di A kita bisa tentukan. Reaksi horizontal di A pasti sebesar 0. Kenapa sebesar 0? Karena memang tidak ada gaya horizontal yang lain. Ya, HA adalah satu-satunya gaya horizontal. Jadi sigma horizontal 0, kita akan dapat HA 0. Oke, saya sekarang akan menentukan besarnya VA. Karena itu, oke, supaya VB kita bisa eliminir dari persamaan, saya ambil sigma momen di B sama dengan 0. Sigma momen di B sama dengan 0, kita dapat VA kali 7,2, ya. Kemudian minus 40 kali 4,8. Jangan lupa momen 60. Jangan lupa momen 60, ya. Minus 60 sama dengan 0. Nah, dari sini saya yakin VA kita akan dapat sebesar 35 kN. Arahnya ke atas. Positif, ya. VA dapat positif 35. Tadi kita asumsikan VA positif itu ke atas. Karena itu positif artinya setuju, ya. Pemisalan yang sudah ditetapkan itu benar, berarti arahnya ke atas. Dengan cara yang sama, sigma MA sama dengan 0, kita akan dapatkan VB sebesar 5 kN juga ke atas. Ya, coba kita cek dengan sigma V sama dengan 0. Sigma V dengan 0 kita akan dapat plus VA plus VB minus 40 sama dengan 0. Saya rasa cek. Ya, saya rasa cek. Oke, VA plus VB minus 40 sama dengan 0. Cek. Oke, terima kasih. Berarti kita sudah dapat VA ini 35 ke atas. Ya, ke atas. VB 5 kN juga ke atas. VB 5 kN juga ke atas. Nah, oke. Sekarang
kita akan gambarkan, saya gambar ulang saja. Ya, saya gambar ulang supaya lebih bersih gambarnya. Oke, ini 5 kilonewton. Ini 40 kilonewton, 60 kilonewton meter. Oke, kembali. Nah, ini akan kita lakukan bentar. Oke, ya, saya akan gambarkan bidang N atau diagram N, diagram N normal. Ya, di sini tidak ada gaya normal yang bekerja karena HA juga 0. Karena itu gaya-gaya normal sepanjang A dan B, ini sebesar 0. Tetapi saya tetap harus menggambar dari sini. Saya lanjutkan dengan D. Ya, saya lanjutkan dengan D. Nah, di sini ya, saya D. Oke. Ingat perjanjian tanda kita D. Kalau lihat dari kiri ke arah atas positif, dari kanan ke bawah positif. Ini D kita. Ya. Oke, sekarang lihat dari kiri. Saya punya 35 kilonewton ke atas. Ya. Saya punya 35 kilonewton ke atas. Kemudian antara A dan C konstan. Turun 40 berarti kalau ini 35, turun 40 berarti minus 5. Konstan, naik kembali ke 0, berarti ini 5 minus. Ini D kita, satuannya dalam kilo newton. Satuannya dalam kilo newton. Nah, berikutnya M gimana? Ini M, ya. M perjanjian tanda kita seperti ini, M. Ya. Ini M positif kita. Ini M positif kita. Berarti kalau kita lihat dari kiri, searah jarum jam itu positif. Kita lihat dari kanan, berlawanan jarum jam itu positif. Ya, atau kalau saya menggunakan ini, dari sebelah kiri kalian diputar searah jarum jam, ini yang akan terjadi. Happy face. Bentuk seperti ini juga akan dapat kalau momen yang saya kerjakan dari sebelah kanan berlawanan jarum jam. Ini happy face, positif. Ya, oke. Nah, apa yang dilakukan oleh momen 60 kg? 60 kg dari sebelah kanan kalian, ya, dari sebelah kanan kalian, momen 60 kg berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam. Berarti ini momen positif. Ya, momen 60 berlawanan jarum jam. Nah, berarti momen positif. Oke, gampang. Berarti di titik A momen harus 0. Ya, di titik A momennya harus 0. Di titik B momennya positif 60. Ya, positif 60. Di titik C apa yang terjadi? Di titik C momen adalah 35 kali 2,4. 35 kali 2,4 searah jarum jam, berarti juga positif. Kalau 60 tadi positif di bawah, ini 35 kali 2,4 84, ya, berarti juga positif. Kalau ini positif di bawah, ini positif di bawah. Ini yang kita dapat. Positif 84, satuannya kilonewton meter. Ya, ini yang kita dapat. Nah, oke, saya yakin ini tidak sulit buat kalian. Ini hanya review dari pelajaran statika. Tetapi yang tadi saya katakan, kenapa saya ingin menggambar, kalian juga menggambar ini persis di bawahnya. Sorry, ini agak terlalu sempit bidangnya. Ya. Nah, ini yang saya ingin mengingatkan.
sekali lagi D, M itu adalah diagram. Ya, diagram. Dan dari statika kalian belajar apa? Turunan pertama dari M terhadap X itu adalah turunan pertama dari M terhadap X adalah V atau D. Turunan pertama dari bidang momen terhadap X adalah gaya geser. Demikian juga turunan pertama dari V terhadap X adalah Q, beban merata. Turunan pertama dari gaya geser terhadap X adalah Q. Karenanya itu kita bisa lihat hubungannya di sini. Kalau beban di sini konstan, bebannya ini 0, ya. Bebannya 0, maka V-nya, kalau beban 0, V-nya diintegralkan, betul, berarti konstan. Ya, urutannya kan M, V, Q. M diturunkan jadi V, V diturunkan Q. Jadi turunan pertama dari M adalah V. Jadi M-nya pangkat 2 kuadrat, V-nya pangkat 1, Q-nya konstan. Q-nya 0 berarti V-nya konstan, M-nya pangkat 1 atau linear. Nah, itu. Ya, jadi kita lihat di sini. Karena ini 0 konstan, tidak ada bukan konstan, tidak ada beban, berarti D-nya pasti atau V-nya konstan. Ya, V-nya pasti konstan, momennya pasti linear. Ya. Kalau ininya 0, ininya konstan, ininya linear. Sama. Di sini juga 0, ya. Di sini juga 0, beban Q-nya 0, maka di sini konstan, di sini linear. Nah, oke. Jadi sebenarnya dengan melihat beban, memperhatikan beban, kita bisa memperkirakan bentuk dari diagram geser dan momen. Satu lagi, kalau saya punya grafik, ya, F, saya punya grafik F fungsi X, saya kepengen menentukan besarnya maksimum, ya, titik maksimum. Saya grafiknya seperti ini, ekstrim, nilai ekstrimnya Fx maksimum. Gimana? Fx maksimum kalau garis singgungnya 0, ya, pasti dia di puncak, entah di bawah, di paling bawah atau paling atas. Itu terjadi ketika garis singgung 0. Garis singgung adalah turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi kalau turunan pertama dari fungsi tersebut 0, garis singgung adalah turunan pertama, maka fungsi tersebut adalah mencapai nilai ekstrim paling besar. Bisa paling besar positif, bisa paling besar negatif. Nah, sama. Ini juga ketika nilai ini berganti atau pernah 0, ya, maka pasti momen di sini ekstrim, maksimum. Ketika D dia berganti tanda seperti ini, berarti pernah 0, maka momen di titik ini ekstrim. Karena itu ini ada hubungannya. Beban, diagram V, diagram M ada hubungannya. Karena penting sekali menggambar ini, ya, struktur diagram-diagram ini dalam satu bidang. Jadi saya minta ini digambar persis di bawahnya. Kalau mau hitung silahkan di sisi sebelah kanan. Terakhir, ya. Oke, turunan pertama dari satu fungsi, adalah kemiringan, gradien, garis singgung di titik tersebut. Ya, gradien makin besar berarti kemiringan makin besar. Atau turunan pertama makin besar berarti fungsi tersebut, ya, turunan pertama makin besar berarti kemiringannya makin besar.
Oke, itu turunan pertama makin besar, kemiringannya makin besar. Nah, turunan pertama dari M adalah D atau V. Ya, ini D adalah turunan pertama dari M. Berarti D makin besar. Ini 35 dibanding 5 kan 35 jauh lebih besar. Maka kemiringan di sini pasti lebih besar dibanding kemiringan ini. Sepakat ya? Kemiringan ini pasti lebih besar. Ini kemiringan dibanding kemiringan ini. Ya, karena nilai D-nya lebih besar antara A dan C. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kita lanjutkan lagi contoh soal berikut di video selanjutnya.